Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan apa itu Nextcloud. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Nextcloud bisa cek aja di video sebelumnya atau bisa langsung kunjungi situsnya di nextcloud.com. Oke, bisa kunjungi langsung di sini di Nextcloud. Nextcloud.com apa itu Nextcloud, atau bisa cek di video saya sebelumnya mengenai Nextcloud. Oke, di video kali ini kita akan langsung melakukan instalasi Nextcloud. Nah, pertama di sini kita kan sudah ada VPS ya. Saya pakai VPS di domain Asia. Kita akan coba reset VPS-nya. Caranya login di domain Asia, klik di menu reinstall. Nah, kita tinggal pilih nih, kita mau pakai OS yang mana. Ada Fedora, Debian, Ubuntu, CentOS, dan OpenSUSE. Sini saya pakai Ubuntu, saya pilih versinya versi 20.04. Oke, kita klik reinstall VM, lalu kita pilih yes. Nah, maka VM kita yang tadi akan di reinstall oleh domain Asia ya. Ini terlihat ya, powernya udah off. Oke, instalasi sukses, udah berhasil ya. Di sini kita sudah memiliki VPS dengan fresh install. Jadi dengan menggunakan domain Asia ini untuk reinstall VM sangat mudah. Oke, kita coba ping ya ke sini, apa ada bisa jalan. Coba ping ke IP ini, yes. Ping 103.161.184.142. Oke, udah jalan ya. Udah jalan, kita coba SSH. Kita SSH ke IP ini. Copy aja nih. Nah, di domain Asia ini kita tidak bisa SSH. Kemarin saya udah tanya juga ke supportnya, mereka melakukan filtering untuk port 22. Jadi kita harus mengganti port SSH-nya ke port lain. Kita bisa klik launch console. Nah, sini kita coba login ya. Masih loading. Oke, ini bisa loading. Kita bisa cari cara ganti port. How to change port. Port SSHD Ubuntu. How to change Ubuntu 18 sama. Ini bisa juga. Coba di sini dulu, login. Oke, root. Kita masukin passwordnya. Nah, oke, kita coba pico/etc/sshd config. Nah, di sini port 22-nya kan udah di disable nih, ada di comment kan. Kita bisa uncomment. Lalu kita ganti, saya pakai port 30 aja. 30, yes. Service SSHD restart mungkin. Oke, ini kita udah restart ya. Kita coba SSH strip P30. Nah, ini udah bisa masuk SSH-nya dengan port 30. Oke, kita udah berhasil SSH. Jadi kalau teman-teman menggunakan VPS dari domain Asia tidak bisa untuk di SSH langsung, bisa ganti portnya. Cara menggantinya seperti yang tadi. Oke, kali ini kita akan coba lakukan instalasi Nextcloud. Di sini saya menggunakan tutorial dari Linux Babe aja, Linux Babe. Nah, pertama kita harus install dulu lamstack-nya. Oke, nanti link tutorialnya saya kasih di deskripsi video ya. Oke, kita coba update software paketnya, sudah update. Ini tinggal kita copy aja, paste. Di
Jadi yang untuk menggunakannya kita harus install Lemstack. Lemstack itu ini ada Linux, Apache, MariaDB atau MySQL dan PHP. Jadi L ini Linux, A ini Apache, M ini MariaDB atau MySQL untuk database-nya, PHP ini sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi Nextcloud ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi keren juga. Lalu kita update. Setelah kita update, kita lakukan upgrade. Di sini selesai, kita upgrade, enter. Kita pilih yes. Setelah itu kita install web servernya. Oke, setelah install web server, kita copy aja. Oke, ini udah lagi jalan. Dan kalau teman-teman mau menghubungkannya ke domain, kita bisa langsung setup juga pointing domainnya dulu. Jadi nanti sambil berjalan instalasinya, propagation DNS-nya udah terbaca. Sini saya pakai hosting ya, hosting cPanel, medtechnology.id 228.3. Oke, saya pakai Mid Teknologi, saya login. Nah, kalau teman-teman pakai chip settingnya di cPanel, bisa ketik Zone Editor. Zone Editor, klik Manage. Kita tinggal tambahin ARICOD. ARICOD kita cari. Sini ada nggak Nextcloud? Udah ada nggak Nextcloud? Di sini saya udah ada Nextcloud ya. Jadi teman-teman cukup tambahin ARICOD dengan nama nextcloud.medtechnology.id, lalu di point ke recordnya itu IP dari VPS-nya. Ini kan 103.161.168.4.142 adalah IP dari VPS-nya. Ini. Ya tinggal ditambahin aja seperti ini, tambah ARICOD. Di sini ketik aja Nextcloud, tab, tekan tab ya. Setelah ketik Nextcloud tekan tab, nanti akan langsung membuat Nextcloud nama domainnya. Sini tipenya ARICOD, lalu di sini masukkan IP VPS-nya ini tadi. IP VPS ini tinggal di copy, di paste. Nah, lalu klik save, nanti DNS-nya akan melakukan propagation DNS sampai nanti ini bisa dibaca di internet. Biasanya nggak lama kalau untuk ARICOD. Biasanya cuma hitungan paling lama 1 jam lah. Biasanya juga normalnya di hitungan menit udah bisa. Oke, di sini sudah di pointing ya ke nextcloud.medtechnology.id. Kita bisa cek dengan cara ping kita ping subdomainnya kita pakai nextcloud.medtechnology.id. Nah, ini udah berjalan dan replaynya itu ke IP VPS kita sesuai dengan ARICOD-nya tadi. IP ARICOD yang kita tentukan di sini. Nah, kalau teman-teman pointingnya menggunakan DNS management seperti yang ada di hosting ya, misalnya kalau di rumah web misalnya, itu bisa langsung di pointing aja di sininya, di domainnya. Misalnya teman-teman nggak ada beli hosting kan, jadi belinya domain aja. Jadi bisa langsung pointing dipakai DNS management yang ada di hosting di sini, DNS management. Tinggal di start nanti bisa ditambahin DNS-nya apa aja. Karena saya di sini menggunakan cPanel, jadi saya langsung edit di zone editornya cPanel. Oke, untuk propagation DNS-nya udah jalan, pointing domainnya udah jalan. Kita balik lagi ke sini. Ini kita pilih install the package. Oke. Ini kita close. Setelah kita install upgrade-nya, lalu kita install Apache-nya. Oke, ini agak lambat ya.
Oke. Sambil kita baca-baca juga, ini untuk step 2 install Apache, siap itu kita install database-nya. Setelah database-nya terinstall, kita install lagi PHP-nya. Oke, ini jalan. Setelah nanti PHP diinstal, kita bisa download Nextcloud, bikin database, bikin virtual host, enable PHP modul. PHP modul ini modul-modul yang digunakan oleh Nextcloud ya. Supaya Nextcloud bisa berjalan normal dan lancar, kita harus aktifkan PHP modul yang dibutuhkan oleh Nextcloud. Sini juga udah ada HTTPS ya. Jadi HTTPS-nya dia menggunakan Jetboot. Jadi ini dari Let's Encrypt ya. Let's Encrypt ini gratis. Jadi SSL-nya itu dari Let's Encrypt gratis. Kalau Anda mau donasi bisa juga langsung donasi sini. Oke. Kita cek, oh ini udah berhasil ya, kita install upgrade-nya. Kita install Apache-nya sekarang. Apache. Oke, Apache sudah terinstall. Kita coba tes. Dengan cara ngetesnya itu kita copy, kita paste IP VPS kita di URL. Jadi kita tinggal copy paste saja di sini. Nah, di sini udah terinstall Apache-nya. Oke, setelah Apache terinstall, kita langsung install apa lagi? Install database server. Nah, database servernya di sini menggunakan MariaDB ya. Ini kalau teman-teman mau pakai MySQL juga bisa, tapi di case ini menggunakan MariaDB client. Oke, yes. Oke, setelah MariaDB lalu kita cek statusnya kalau udah terinstall. Di sini juga kita cek status MariaDB udah running atau belum. Kita paste di sini. Nah, di sini statusnya aktifnya ada running ya. Oke, udah running. Lalu kita setting secure installation script. Jadi untuk memastikan settingan MariaDB kita ini udah aman, kita bisa pakai MySQL secure installation. Kita tinggal paste saja ini, nanti enter current password for root, enter for none. Kita bikin passwordnya, password untuk root, change the root password, yes. Ini passwordnya terganti mesh. Jadi ini kita ganti password, bikin password rootnya ya. Oke, hapus anonymous user, pilih ya. Disallow root login remotely, kita pilih ya. Jadi akun root ini tidak bisa diakses secara remote ya. Hapus database test ya. Reload, oke, privilege table-nya kita reload. Oke, sini kita udah berhasil untuk men-setup MySQL-nya, root-nya kita kasih password dan akses root untuk dari segi remote host itu kita matikan. Oke, udah selesai. Kita install lagi PHP 74-nya. Kita copy aja ini, copy. Di sini kita clear layar, copy lagi, paste, enter. Setelah kita install PHP 74, kita bisa enablekan PHP 74-nya dengan cara seperti ini. Jadi biar PHP 74 modulnya dibaca oleh Apache web servernya. Oke, ini kita tunggu bentar. Oke, ini udah. Kita paste lagi. Oke, udah terbaca katanya. Kita coba restart. Oke, udah terbaca. Nah, kita bisa cek di PHP versi berapa yang terinstall. Itu versi 743 yang terpasang.
Oke, kita bisa langsung ke PHP FVM ya. Jadi kita disable dulu PHP 74 nya. Jadi kita pakai PHP, aktifkan PHP FVM nya. Kita install PHP FVM. Oke, setelah install kita bisa enable proxy CGS and set infect module. Kita tambahin di sini, aktifkan lagi. Press enter. Lalu kita aktifkan PHP FVM nya. Sudah aktif, kita restart Apache-nya. Oke, sampai sini kita udah install Apache, Lamstack-nya, Linux, Apache, MySQL atau MariaDB, dan PHP FVM-nya juga kita udah aktifkan. Selanjutnya kita install Nextcloud-nya. Sini langsung aja kita install Nextcloud-nya, kita download Nextcloud di Ubuntu-nya. Jadi kita bisa klik link ini, nextcloud.com/install. Kita scroll ke bawah, kita pilih download for server. Nah, di sini ada download Nextcloud, kita klik kanan aja, copy link. Lalu kita pakai perintah widget untuk mendownload ya. Di Linux kan kita bisa pakai widget paste. Nah, ini akan server kita akan langsung mendownload Nextcloud-nya. Setelah kita download, kita langsung unzip ya. Karena dia extensionnya kan di sini zip nih. Jadi kita untuk melakukan ekstraknya pakai unzip. Nah, kita install lagi unzip. Copy aja. Copy. Nah, kita install unzip. Oke, unzipnya udah ada. Nah, di sini kita lakukan ekstrak. Di sini ada parameter strip D ya. Jadi kita bisa ekstraknya ini spesifik target direktorinya. Jadi kita mau ekstrak unzip ini ke direktori mana? Di sini kita akan masuk ke direktori webnya, yaitu di var www. Jadi kita bisa unzip Nextcloud. Nah, kita pakai parameter strip D. Kita mau taruh di mana nih? Di var www. Nah, saya mau ekstrak Nextcloud 22.1.1.zip ini ke direktori var www. Enter, maka langsung diekstrak. Oke, lagi proses ekstrak. Nah, kita bisa cek filenya tadi di cd/var/www. Lalu kita klik ls. Di sini udah ada folder dengan nama Nextcloud. Jadi ekstrak kita tadi berhasil. Setelah itu kita bikin permission. Oke, udah kita permission. Lalu kita bikin database. Kita bikin database untuk Nextcloud-nya. Jadi kita clear layar dulu. Clear. Kita bikin database sudo MySQL. Kita bikin database-nya namanya Nextcloud. Jadi kalau namanya mau teman-teman beda, DB Nextcloud atau database apa namanya terserah, bebas. Ini kita samain aja. Oke, lalu kita bikin user Nextcloud-nya, identify your password. Nah, di sini jangan langsung di copy paste ya. Kita copy dulu ke Notepad. Misalnya kita bikin passwordnya Pekanbaru 20. Ini nama usernya Nextcloud user ya. Nanti ini diingat. Saya biasanya simpan di Notepad aja, save Nextcloud. Bikin di catatan gini supaya nggak lupa. Ini di Pekanbaru 20 ya. Oke, enter. Lalu di sini kita grant permissionnya. Sini juga paste. Ini berikan izin ke database Nextcloud untuk user Nextcloud user. Passwordnya ini kita ganti Pekanbaru 20. Pekanbaru 20. Oke, kita copy. Kita enter. Oke, query oke. Lalu kita refresh ya, flush preflex. Nice. Flush preflex.
Oke, udah berhasil, kita exit. Jadi kalau kita cek show database, di sini kita udah ada database Nextcloud ya. Oke, kita coba lanjut ke step 3, yaitu kita membuat virtual host. Nah, kita membuat virtual host untuk Nextcloud. Nah, kita copy aja ini virtual hostnya, config-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah server name sama document root. Document root ini adalah nama foldernya tadi. Untuk folder Nextcloud tadi yang udah kita ekstrak tadi namanya apa? Kalau teman-teman ganti namanya, bisa diganti di sini dengan nama yang teman-teman gunakan. Nah, Nextcloud server name ini adalah nama domain. Karena saya pakai tadi domain saya midtechnology, midtechnology.id, midtechnology.id Nextcloud. Oke, cuman itu aja ya, sama direktorinya disesuaikan, jangan sampai beda. Lalu klik Ctrl X, tekan Y, enter. Lalu kita aktifkan virtual hostnya, kita enablekan virtual host. Oke, ini udah aktif. Kita aktifkan lagi. Oke, lalu kita tes ya, settingnya kita tes Apache configuration-nya ada masalah atau enggak gitu. Nah, ini sintak oke ya, jadi udah oke, nggak ada masalah. Lalu kita install PHP modul yang digunakan, yang dibutuhkan oleh Nextcloud. Ini kita copy aja, lalu kita paste di sini, kita copy lalu paste, tekan Y. Lalu kita setelah diinstal PHP modulnya, lalu kita restart Apache-nya. Oke, udah start. Lalu kita restart Apache-nya. Oke, udah berhasil di restart. Nah, selanjutnya adalah kita mengaktifkan HTTPS. Jadi domain kita itu kan biasanya tidak ada HTTPS seperti ini ya, ada tanda silang gini. Seperti ini. Jadi kalau kita cek di sini kan ini ada not secure tulisannya sini. Ini HTTPS-nya belum aktif. Caranya kita bisa aktifkan SSL-nya. Di sini kita bisa install dulu chatbot Python-nya. Untuk mengenerate-nya nanti kita install. Yes. Oke, udah terinstall. Lalu kita coba generate ya, seperti ini. Misalnya, nah ini ada email ya. Misalnya kita pakai email dinata 4646@gmail.com. Strip D-nya di sini. Oke. Nanti diganti nama alamat emailnya sama domain apanya, domain untuk Nextcloud-nya apa. Lalu kita copy paste, lalu setelah cek, nah ini kan kita masih salah nih, ada example, sementara domain kita bukan example tadi kan. Kita perbaiki dulu di sini Nextcloud-nya, ganti nama domainnya .midtechnology.id. Oke, udah berhasil, kita copy paste. Oke, baca lagi, pastikan nggak ada yang salah, lalu enter. Nah, ini pilih Y ya. Kalau kita mau share, kalau pilih no pun nggak apa-apa juga. Saya share aja sebagai tanda terima kasih saya sama Data Encrypt. Oke, ini udah berhasil ya, congratulations, udah berhasil kita aktifkan. Lalu kita
Nah, di sini di Linux Babe ini katanya chatbot itu tidak otomatis menambahkan HSTS header di Apache config. Jadi kita bisa ditambahin dulu di sini HSTS headernya. Paste, lalu kita tambahin header always strict ini di virtual host. Sini di atas SSL on. Sebelum tutup virtual host ini kita tambahin ya, kayak gini tambahinnya seperti di contoh dia ini. Ctrl X, tekan Y, enter, lalu kita tes lagi konfigurasinya. Oke, ini saya tak oke ya, lalu kita restart. Restart. Nah, selanjutnya kita finish installation ya. Kita akses di Nextcloud. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini udah tahap akhir untuk instalasinya. Namun di sini ada yang perlu kita perhatikan adalah untuk keamanan security ya. Jadi Linux Babe ini juga penulisnya menyarankan untuk kita membuat folder untuk menyimpan datanya itu disimpan di Nextcloud data. Jadi tidak masuk di dalam folder Nextcloud. Jadi tidak masuk ke dalam folder Nextcloud ini. Di sini kan ada juga ya folder datanya, tapi nggak disimpan di sini. Dia menyarankan untuk security simpannya bikin folder baru dengan nama Nextcloud data. Yuk kita ikut aja ini konfigurasinya. Kita bikin juga satu folder baru namanya Nextcloud data. Bikin ya. Nah, setelah itu kita bikin permission. Jadi setiap folder yang kita bikin di dalam var www ini kita perlu bikin permissionnya supaya bisa diakses nantinya. Copy aja ini permissionnya. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin username-nya apa, admin, passwordnya apa, misalnya Nextcloud. Passwordnya kita bikin Pekanbaru 20 aja deh. Jadi teman-teman bisa bedain ya, passwordnya apa terserah teman-teman apa mau passwordnya. Sini saya Pekanbaru 20. Storage database-nya, nah tadi kan kita udah bikin ya storage baru. Di sini Nextcloud data. Jadi ini samain Nextcloud data, var www Nextcloud data. Nah, username-nya tadi apa yang kita bikin tadi adalah Nextcloud user. Sini Nextcloud user, passwordnya adalah Pekanbaru 20, database name-nya adalah Nextcloud ya, tadi ya kita bikin database-nya Nextcloud. Nah, ini localhost. Kalau teman-teman database-nya ada di server lain, teman-teman bisa masukin IP-nya di sini, IP dari servernya. Tapi karena di case ini database-nya saya install di satu server yang sama dengan Nextcloud-nya, maka saya bikin localhost. Lalu kita install aja recommended apps-nya. Oke, kita cek lagi dari atas. Ininya udah sama, udah betul. Ini passwordnya Pekanbaru 20. Lalu kita klik finish setup. Maka otomatis Nextcloud-nya akan langsung diinstal di server kita. Ini adalah proses instalasi Nextcloud. Kita bisa cek ya. Oke, ini udah berhasil ya. Dia akan lari ke index.php. Oke, kita coba dibuka langsung di Nextcloud. Nama domainnya kita ketik aja. Oke, langsung masuk. Oke, ini udah berhasil ya. Ini adalah tampilan awal dari Nextcloud. Sampai di tahap ini kita udah berhasil. Kita coba upload ya. Upload file di sini. Kita coba berita aja. Inilah, kita coba ini voice pengiriman. Nah ini keuntungannya kalau kita pakai apa namanya domain Asia.
Dia karena storage IO-nya cepat, jadi kita bisa cepat aksesnya ke folder direktorinya, itu bisa cepat dibanding dengan pakai yang VPS lain. Sini bisa ada dokumennya juga bisa kita coba example-nya kita edit. Nah, ini tes. Kita bisa langsung edit. Kita save, di sini udah save ya, kita close. Close. Nah, kalau kita buka lagi, ini udah tes. Nah, lihat ya, buka tutupnya cepat karena memang storage speed dari Domain.Asia ini VPS-nya cepat. Oke, demikian video mengenai cara instalasi Nextcloud pada VPS Domain.Asia. Kita udah belajar cara instalasi, reset VM, pointing domain, sampai bisa diakses melalui domain ya. Seperti ini kan udah diakses melalui domain. Oke, silakan tulis di kolom komentar buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Nextcloud ini. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa mungkin saya bikin videonya mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.